Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kitab Al-Miftah fi Babin Nikah kemarin sudah khatam, mudah-mudahan manfaat. Maka sekarang kita akan memulai salah satu kitab karangan Sayyidina Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi Sayyidina Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang mempunyai julukan Al-Hafidh, yang mempunyai kitab Fathul Bari dan kitab-kitab yang lain, ini yang akan kita baca salah satu karya beliau. Namanya Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, persiapan hari kiamat. Kita tahu bahwa kiamat itu, ulama ada yang mengatakan ada dua. Kiamat sura atau kiamat masing-masing, kematian kita. Kiamat kubra, yaitu kiamat yang semua orang waktu itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kitab ini ditulis oleh beliau karena kitab ini dimansubkan kepada beliau sebagai rasa cinta beliau kepada kita. Beliau sebagai alim minal ulama, arif minal arifin, tentunya berakhlak seperti akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang tidak dinyatakan sempurna imannya kecuali dia sudah mencintai orang lain seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Ulama berkarya menulis seperti ini sebagai warisan kepada kita, dengan tujuan supaya kita juga menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana mereka para ulama merasa nyaman, merasa tenang, merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu mereka yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka para ulama menurunkan ilmunya dengan cara mengajar, khususnya menulis, supaya kita masuk dalam lingkungan dan kalangan mereka yang bersambung secara berantai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ditinggali banyak warisan oleh ulama, sehingga kita jangan sampai malas untuk menerima dan menikmati warisan-warisan itu, yaitu ilmu. Karena ulama adalah pewaris para nabi, tidak meninggalkan warisan kecuali ilmu. Seperti halnya para nabi, khususnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak meninggalkan warisan kecuali ilmu. Maka kitab ini Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, karangan Sayyidina Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala wa radhi'an, juga diantara warisan-warisan yang sangat mulia dan agung yang bersambung warisan ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan barakahnya. Kita langsung masuk ke muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 23. Alhamdulillah. Alhamdulillah fi kulli hinin wa awqat. Wassalatu wassalatu ala rasulihi asyrafil khalqi wal bariyat. Adapun segala puji yaitu bagi Allah fi kulli hin, di dalam tiap waktu, wa awqat, dan banyak-banyak waktu.
Wassalatu ala rasulih, adapun salawat juga salamnya ala rasuli, yaitu mudah-mudahan atas utusannya Allah, asyrafil khalqi wal bariyat, paling mulianya makhluk dan banyak-banyak makhluk, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Hadihi munabbihatun, adapun ini hadil kitabah, munabbihatun yaitu perkara-perkara yang mengingatkan, mimma sannafahu syaikhu, sebagian dari perkara atau kitab sannafa yang mengarang akan siapa Syekh Syihabul Millah, bintangnya agama, wal haqqih dan bintangnya kebenaran, waddin dan bintangnya agama. Jadi ini julukan dari orang lain, dijulukan kepada beliau, disandangkan, digelarkan kepada beliau. Beliau dijuluki bintangnya agama. Yang paling terkenal julukan beliau Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala wa qaddasa sirrah. Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmadin Al-Asqalaniyul Asli, yaitu Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Asqalani. Sekarang Asqalan ini termasuk Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberi pertolongan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang berjihad fi sabilillah di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Al-Asqalaniyul asl, Asqalan asalnya. Tsummal Misriyus Syafi'iyyuh, kemudian Misri, pindah ke Mesir beliau. Asy-Syafi'iyyu, bermadhab Syafi'i. Asy-Syahir, yang terkenal Ibni Hajar dengan panggilan Ibni Hajar. Alal isti'dadi liyaumil ma'ad, artinya hadihi munabbihatun alal isti'dad liyaumil ma'ad, atas bersiap-siap liyaumil ma'ad. Fa inna minha ma yakunu mathna wa minha ma yakunu thulathiyan ila tamamil 'asharah. Maka sungguhnya yaitu sebagian daripada munabbihat, adapun perkara yang ada yaitu dua-dua, itu isi daripada hadis-hadis yang diterangkan atau makalah-makalah yang akan diterangkan oleh Sayyidina Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Sebagian ada yang bersifat sulasi, artinya misal di dalam hadis yang akan dibaca yang sudah ditulis ini khoslatan, ada dua perkara, berarti itu namanya dua-dua. Kemudian ada misalkan di antara hadis yang akan dibaca salasun, atau setelah itu arbaun, atau setelah itu khamsatun. Jadi ada sulasi, ada rubai, ada khumasi. Jadi beliau ini rahimahullah ta'ala qaddasa sirrah menulis kitab yang cukup unik, mengumpulkan hadis-hadis yang sifatnya sunai, yang sulasi, yang rubai. Jadi ada dua perkara, ada tiga perkara, ada empat perkara, sampai ada yang ada 10 perkara. Dan juga bukan hanya hadis, tapi maqalah min maqalatil ulama al-arifin billah. Tidak bisa menulis seperti ini kecuali orang yang memang tabahhur fi fannih atau fi jami'il funun, orang yang betul-betul sudah ilmunya seperti lautan. Masya Allah. Ila tamamil 10, sampai sempurnanya 10, artinya sampai di akhir itu ada bab khusus yang menerangkan tentang asyara. Jadi misalkan asyaratu nafar layak balallahu ta'ala salatahum, ada 10 orang yang tidak akan diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut asyarah.
Jadi muqaddimah ini ditulis oleh orang lain sebagai rawi daripada beliau secara langsung atau beberapa masa setelah beliau, karena kitab-kitab ulama terdahulu itu yang berbentuk manuskrip itu bisa disebarluaskan dan dicetak, itu ada yang secara langsung, ada yang setelah bertahun-tahun kemudian, bahkan ada yang beratus-ratus tahun kemudian. Misal sebagai contoh, ada sebuah kitab kecil namanya Wasiyah atau Wasaya Al-Imam Asy-Syadzili. Al-Imam Asy-Syadzili beratus tahun yang lalu sudah yang wafat, pendiri Thariqah Asy-Syadziliyah. Nah, kitabnya yang bernama Wasaya atau Wasiyah itu ditemukan beberapa tahun yang lalu di Azhar Syarif, Maktabah Azhar Syarif, Al-Azhar, Mesir. Ada juga namanya Risalatul Amin. Itu juga baru ditulis dan disebarkan beberapa tahun yang lalu. Padahal umur kitab itu, penulisan pertama itu sudah ratusan tahun yang lalu, lebih 500 tahun yang lalu. Subhanallah, di antara cara Allah, kehendak Allah untuk memberi manfaat kepada durar atau mutiara-mutiara yang muncul daripada para alim ulama dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyiduna al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah taala qaddasa surah bab Tsunai. Inilah bab Tsunai. Faminhu ma ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, maka itu sebagian dari As-Tsunai tining perkara seiriwayatakim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saungkuna Nabi panika atau bekak dinto ada bu Nabi khoslatani la syai'a afdal minhuma, ada dua perkara yang tiada sesuatu pun yang lebih afdal dari keduanya. Al-imanu billah, iman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin, dan bermanfaat kepada orang-orang Islam. Jadi yang pertama al-iman, kemudian yang kedua bermanfaat kepada orang Islam. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yaitu yang bermanfaat kepada orang lain. Wa khaslatani la syai'a akhbatha minhuma, ada dua perkara yang tiada suatu pun yang lebih jelek dari keduanya. Artinya ini sudah paling jelek ini. Asyirku billah wad-durru bil muslimin. Yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua suka menyakiti orang lain, suka bermudarat kepada orang lain, membahagiakan orang lain. Maka dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa termasuk paling jeleknya manusia ketika ditakuti kejahatannya oleh orang lain, khususnya saudara dan tetangganya sendiri. Aku maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia dan sebagai orang yang beriman, manusia yang beriman. Tinggal yang kedua ini tugas kita yang harus kita laksanakan sebaik mungkin, sebisa mungkin, an-naf'u lil muslimin, menebar manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang Islam. Ini adanya kitab ini
adalah sebagai salah satu bentuk an-naf'u lil muslimin. Ibnu Hajar al-Asqalani hidup di abad ke-8 Hijriah. Jadi kalau dari tahun 800 saja, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, sekarang sudah 600 tahun yang silam beliau menulis warisan ini, menorehkan tinta emas beliau di dalam buku beliau sehingga menjadi warisan tersendiri kepada kita. Ini termasuk salah satu bentuk an-naf'u lil muslimin, menebar manfaat kepada orang-orang Islam. Allah, ya kita yang orang awam ini seperti al-fakir, saya al-fakir, ya bagaimana caranya kita bermanfaat kepada orang lain, sehingga sebagai pembatas terakhir buat kita, ulama berkata, kalau kamu tidak bisa bermanfaat, minimal jangan bikin mudarat kepada orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat, jangan bikin bahaya. Ada ungkapan-ungkapan seperti itu kan. Jadi kita sebagai orang yang alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengaji, membaca, mendengarkan, harus selalu berusaha untuk bermanfaat kepada orang lain sebagai bentuk pangistoh dan ta'assi beruswahnya kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi kepada umat, semua dilakukan. Yang penting umat selamat, yang penting umat bahagia di dunia wal akhirah, khususnya di akhirat. Allah Allah, wa qala alaihi salatu wassalam, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Allah Allah, ini dua perkara juga ini. Alaikum, natapna sambian kapi bimujalasatil ulama, kalaban along polong longkuban ulama, artinya ngaji menikun korokoan. Ya biasa namanya ben ulama sareng korokoan bade bay. Se muncul dari lisan beliau dari beliau dari para ulama. Allah, karena kata Nabi SAW, humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang apabila ada orang duduk dengan mereka, orang yang duduk dengan mereka ini, dengan para ulama, tidak akan celaka. Allah Allah. Karena di antara simat atau alamat ulama tidak keluar dari lisannya kecuali durar al-ilmiyah, durar al-irfaniyah, Allah al-mutasalsilah liman qablahum minal ulama wal arifina billah. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan kalamnya hukama, orang-orang bijak seperti Ibnu Athaillah As-Sakandari, seperti Sayyidi Abi Madyan Syu'aib, seperti Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad, seperti Al-Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir, seperti Al-Awliya As-Salihin, ulama Al-Amilin yang lain. Karena ulama itu tidak keluar dari lisannya kecuali kalamullah, kalamur rasul, kalamu man qablahum min salafihim as-salih. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Maka sungguhnya Allah Ta'ala, maka artinya karena sungguhnya Allah Ta'ala, yaitu menghidupkan Allah Ta'ala akan hati al-mayyitah, yang mati. Allah Allah, hati kita ini la yamut wa la yahya, bukan hati kita, hati saya lah ya. Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita semua. Ya Allah. Binuril hikmah, dengan cahaya hikmah.
Kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Seperti yang menghidupkan Allah akan bumi yang mati dengan air hujan. Allah. Artinya kalamul ulama, hikmatul hukama adalah anwar. Seperti juga hujan yang diperlukan tanah yang tandus dan gersang. Hati kita kalau mau subur, seringlah kita duduk dengan mereka para ulama, dengan para aulia, para salihin, supaya kita bisa menimba ilmu dari mereka dan melihat hal mereka yang indah, yang anggun, sehingga hal kita, akhlak kita bisa berubah juga menjadi indah dan anggun. Subhanallah. Wa an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakiba al-bahra bila safinatin. Allah Allah. Barang siapa yang masuk man akan kubur bila zadin dengan tanpa sangu, bekal, faka'annama maka seakan-akan rakibah nompak. Apa nompak? Mengendarai aman al-bahra akan lautan bila safinatin dengan tanpa safinah, perahu. Allah, ia nyelam, tenggelam. Ialah tak nompak perahu, pas nompak aing, orang yang tak sakti, tak wali. Ini perumpamaan secara umum. Orang yang masuk kubur tanpa amal soleh seperti orang yang berjalan di atas laut tanpa safina, tanpa perahu, nyelam, gharik, terselam, tenggelam. Ya Allah, ya Allah. Wa an Umar radhiyallahu an, izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi salihil a'mal. Tining atau adapun kemuliaan dunia yaitu dengan harta. Mau lijebah. Mau nandi pesse korpelak le. Ketetangkeun keterayatana ka orang-orang. Ampon mau lijebon. Ya mun tak pelak kare sokina itu aki tertuli mati orang. Wa izzul akhirati bi salihil a'mal. Adapun kemuliaan akhirat yaitu dengan baiknya banyak-banyak amal, artinya dengan amal-amal yang baik. Ya Allah, ya Allah. Wa an Utsman radhiyallahu taala anhu, hammud dunya zulmatun fil qalbi. Tining mikirin dunya, adapun memikirkan dunia, zulmatun yaitu kepetengan, kegelapan, fil qalbi dalam hati. Allah, wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Dinak kana jeria harkaten, wa hammul akhirati hammud dunya hammun jeria harkaten. Jelas malas deki kocak hum ban bah. Wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Muntang kitab lamboro pokon senyapon tanang kok ya anu lah harkaten men kok debuna guru dadi beran amal bagus janku laku wa hammul la engko macam ya wahum ya wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Tining mikirin akhirat, memikirkan akhirat, nurun fil qalbi, yaitu nur di dalam hati. Kenapa memikirkan akhirat itu nur, cahaya di hati? Karena kalau kita mikirkan akhirat, di akhirat itu ada surga. Timbul raja, pengharapan kepada Allah dengan beramal yang saleh. Ketika kita ingat bahwa di akhirat ada neraka, timbul rasa khauf, sehingga kita takut untuk bermaksiat. Nah, adapun apabila kita selalu memikirkan dunia, maka condong untuk lupa kepada akhirat.
Ya Allah. Allah Allah. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabih. Barang siapa yang ada aman yaitu di dalam mencari ilmu, hari santri. Saya sering sampaikan kepada kalian, santri rekana benikun bere ponduk, muneng ponduk ajar teti santri. Sepaling santri teng lamole kebengkunah wi tiwi sewang. Mun ponduk ajar teti santri, ajar teti orang se takwa kepada Allah, yang istiqamah di jalan Allah. Tenglah mulai, tenglah pulang, setelah pulang, ajari sekutu santri ongkuan. Allah, benih pak, pada ben sebagian suara sing ngocak, engkau lambak mulu ki pontu. Tenglah mulai, pada mulu boleh. Engkau lambak ngajian ni pontu. Sedia, ambu ngaji. Tak, kau bah dibudin pak ngocak, engkau menai pontu, asolat kok. Teng sedia, naudzubillah pak tak asolat dah. Maka santri itu bukan hanya di pondok itu belajar menjadi santri. Allah. Mangkana Al-Imam As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala qaddasa surah Adabu, maziltu taliban, selamanya aku santri. Pernah beliau berkata, maziltah, setiap kepada santri yang mau pulang, mazilta taliban, selamanya kamu adalah santri. Allah Allah. Mangkana pas Sayyiduna Ali bahdabu, mangkana fi talabil ilmi, barang siapa yang ada man yaitu dalam mencari ilmu, kanatil jannatu fi talabih, maka bodoh pon apa surga, maka ada apa surga fi talabih, yaitu di dalam mencari man. Allah, surga dan isinya, bukan surganya melulu. Surga dan isinya selalu berharap untuk dipersunting dan ditempati oleh tulabul ulum asy-syar'iyyah, ad-diniyah, al-islamiyah. Allah, wa man kana fi talabil ma'siyah, ban pasira orang yang sebedeman panika sebedeman fi talabil ma'siyah, panika dalam nyari maksiat. Barang siapa yang selalu mencari jalan maksiat atau berjalan menuju maksiat, kanatin naru fi talabih, maka ada apa neraka fi talabi, panika dalam mencari man. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nasallahu salamun afiyah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Orang yang bermaksiat itu selalu diharap oleh neraka. Mara tulian tuli mate jangan. Tuli mate ban. Sola ban ko, ka kana ban ko jangan. Moga-moga selamat saja. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya Allah, selamatkan amtina saja ya Allah dari neraka kuste, cewaki dari neraka, dan dari perkara-perkara saya hanya berpaki masuk neraka ya Allah. Ya Allah, paringin inayah, paringin pertolongan abdina keangkui teti ahli swarga, dan semangat keangkui meloloh senang alakoh perkara-perkara sebisa masuk swarga kuste, keangkui acabis keajunan, keangkui apolong sarang kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.